bahwa apa yang kita terima sebenarnya bukan hanya untuk kita ya. Apa yang kita terima itu berkat, betul, tetapi bukan hanya untuk kita, mungkin untuk orang-orang sekitar kita. Itu yang perlu kita tahu. Dalam konteks saya, ketika saya mendapatkan hal yang lebih, maka saya berpikir, mendoakan, siapa Tuhan yang mau saya berkati kali ini? Bersama saya lagi Libes Surya Pusoro. Kali ini saya di Jalan Malioboro menggunakan masker karena ada di luar ruangan. Kita akan membahas tentang bahwa apa yang kita terima sebenarnya bukan hanya untuk kita ya. Apa yang kita terima itu berkat, betul, tetapi bukan hanya untuk kita, mungkin untuk orang-orang sekitar kita. Itu yang perlu kita tahu. Misalnya kita mendapatkan gaji, ya betul, gaji itu untuk kita, gunakanlah secukupnya untuk diri kita, nggak usah terlalu istilahnya dihabis-habiskan. Kenapa? Karena ada jatah untuk orang-orang lain. Nah, siapakah orang-orang lain? Waktu itu saya ngobrol dengan orang tua saya gitu ya, bahwa ketika saya kecil, cara Tuhan memberkati saya melalui orang tua saya. Jadi Tuhan memberikan gaji melalui orang tua saya, memberikan berkat melalui orang tua saya supaya saya bisa merasakan. Karena saya masih kecil, saya belum bekerja, bahkan sampai kuliah pun Tuhan memberikan tambahan-tambahan ya, solusi-solusi kepada orang tua saya supaya saya bisa kuliah ya, tetap bisa kuliah. Cara Tuhan unik untuk menambahkan penghasilan kepada orang tua saya. Itulah ketika saya masih belum mendapatkan penghasilan. Tetapi ketika sekarang saya sudah punya penghasilan dan justru orang tua saya yang penghasilannya sudah mulai menghilang karena pensiun, tidak bisa beraktivitas seperti dahulu karena sakit yang pernah diderita dan lain sebagainya. Akhirnya saya berpendapat, ini pendapat saya, Tuhan memberkati orang tua saya melalui saya. Jadi kalau saya mendapatkan berkat lebih gitu ya, ada satu hal yang saya dapatkan lebih, atau penghematan yang bisa saya kerjakan, saya lakukan, maka itu berkat buat orang tua saya. Ini cara berpikir yang saya pahami, saya pelajari gitu ya. Sehingga saat ini yang saya lakukan ya, saya memikirkan untuk orang tua saya. Kenapa? Karena dari yang saya terima, itu juga ada berkat atau ada bagian untuk orang tua saya. Demikian juga untuk mertua, karena saya sudah menikah gitu ya, ada mertua, ada adik, ada ponakan dan sebagainya. Jadi cara berpikirnya bahwa apa yang kita terima tidak seutuhnya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang sekitar kita. Bagaimana hal lain nih? Misalnya ada orang-orang yang kita kenal yang membutuhkan, ada orang-orang yang kita tergerak hatinya untuk mereka. Kita harus tahu, kita harus memahami ketika kita menerima gaji gitu ya, kita gunakan secukupnya. Sekali lagi, gunakan secukupnya, jangan dihambur-hamburkan. Atau karena pengen barang-barang keren, mahal itu ya, branded, terus dibeli semua, kamera ganti itu kan, ada pemasukan tambahan, kameranya ganti, semua hal-hal yang untuk memuaskan diri kita sendiri. Saran saya jangan ke sana. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mungkin kita tergerak hatinya untuk menolong mereka. Dalam konteks saya, ketika saya mendapatkan hal yang lebih, maka saya berpikir, mendoakan, siapa Tuhan yang mau saya berkati kali ini? Jadi sistemnya bukan misalnya para teman-teman ngajuin ke saya proposal misalnya, wah ini saya membutuhkan, bukan itu. Sistem saya biasanya saya doakan, di mana Tuhan mengingatkan saya akan seseorang, saya akan bergerak untuk memberkati orang tersebut. Siapa saja ya, tentu saja yang Tuhan nyatakan dalam doa-doa saya, yang dalam pergumulan saya. Jadi pemikirannya kembali lagi bahwa hidup kita itu tidak sendiri, apa yang kita miliki tidak untuk kita habiskan sendiri gitu kan. Bahkan baru kemarin saya beli minuman Starbucks gitu ya, setelah 2 tahun lebih gitu kan. Karena udah sering ngomong sama istri, aku pengen beli minuman nih, kopi Starbucks gitu kan. Oh mahal, tunda dulu. Baru kemarin terjadi ya, saya beli mahal. Apakah karena tidak mampu? Oh bukan. Karena cara berpikirnya adalah bagaimana saya bisa hidup secukupnya untuk diri saya, supaya saya bisa menolong orang lain lebih baik lagi. Jadi setiap orang kalau seperti itu, saya pikir dunia akan lebih baik gitu ya.
Kita tidak memikirkan hanya diri kita sendiri. Nah, kembali tentang gaji atau pendapatan kita, penghasilan kita. Ada orang berpikir bahwa kenapa kita tidak menjamu orang-orang kaya, gitu kan? Menjamu orang-orang kaya, kenapa? Karena kalau kita susah, nanti orang itu akan menolong kita, gitu. Jadi kita gunakan misalnya untuk menolong orang-orang yang lebih di atas kita, supaya jaminan kita kalau kita lagi susah, kita ditolong oleh mereka. Secara logika masuk akal itu ya, karena pada kenyataannya kalau kita menolong orang-orang yang misalnya tidak memiliki atau tidak punya, mereka sulit untuk membalas kebaikan kita, kan? Mereka biasanya ya nggak bisa membalas kebaikan kita. Bahkan misalnya 1 tahun lagi, 5 tahun lagi ketika kita susah, minta tolong ke mereka, mereka juga tidak bisa menolong, kemungkinan besar karena kondisi mereka. Jadi ada cara logika berpikir yang masuk akal kalau kita menolonglah orang-orang yang kira-kira suatu saat nanti bisa menolong kita, menolong balik ke kita. Saya punya teori yang berbeda, gitu. Betul, kita menggantungkan diri akhirnya kepada orang-orang tersebut. Kita udah investasi, kalau kita susah, kita tahu kepada siapa kita minta tolong. Tapi orang bisa berubah, gitu. Dia dulu baik, tiba-tiba nggak baik, gitu kan. Dia dulu sangat perhatian kepada kita, tiba-tiba tidak perhatian sama kita, dan banyak hal yang lain lagi. Banyak pemikiran-pemikiran yang secara logika masuk akal, tetapi pada kenyataannya, pada prakteknya tidak sesuai dengan harapan yang ada dalam diri kita. Dan saya berpikir, ini kembali lagi, ini pemikiran saya, bisa benar, bisa salah, silakan bisa dilihat sendiri. Saya berpikir bahwa seandainya saya menolong orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan hal yang baik kepada saya, itu kurang lebih saya mengharapkan diri saya kepada Tuhan. Kenapa? Ya saya percaya Tuhan akan menjagai saya, bukan manusia yang menjagai saya. Jadi seandainya pun saya ada masalah, ada sesuatu yang memaksa saya, akhirnya saya kesulitan dan sebagainya, Tuhan menjagai saya. Ataupun saya ini juga berpikir, pemikiran saya, bahwa yang selama ini saya terima ya karena penjagaan Tuhan, gitu. Bahwa mungkin harusnya ada hal buruk di dalam hidup saya, tapi karena penjagaan Tuhan, hal buruk itu tidak terjadi dalam hidup saya, dan saya nggak pernah tahu hal tersebut. Saya merasanya baik-baik saja, saya nggak pernah tahu hal tersebut. Ini yang saya pahami. Akhirnya ketika kita menolong orang-orang miskin, ketika menolong orang-orang yang membutuhkan, kita menolong orang-orang yang kalau di dalam Alkitab telanjang, kelaparan, haus, perantau dan sebagainya. Di situ kita sedang melakukan untuk Tuhan. Dan kalau kita melakukan untuk Tuhan, ya Tuhan akan menjaga kita. Tapi ini bukan investasi. Saya sampaikan ini bukan investasi. Kenapa? Karena ada orang berpikir, ya kita lakukan supaya nanti Tuhan memberikan berkat kepada kita berkali-kali lipat dan sebagainya. Saya memberi karena Tuhan sudah memberi terlebih dahulu. Ini kuncinya ya. Jadi apa yang ada dalam diri saya itu pemberian Tuhan. Dan itu sudah Tuhan tentukan hak-hak orang lain juga di dalam apa yang Dia berikan kepada saya. Sehingga apa yang Dia berikan kepada saya bukan hanya untuk saya. Artinya saya memberi karena sudah diberi oleh Tuhan, bukan saya memberi supaya saya diberikan oleh Tuhan. Ini agak berbeda itu. Tuhan memberikan kepada saya karena itu saya punya, dan karena saya punya saya bisa memberi kepada orang lain. Tapi kalau saya tidak punya, saya kan tidak bisa memberi. Jadi motivasi untuk memberi bukan tentang seberapa banyak nanti yang saya terima, seberapa jaminan nanti saya kalau ada kesulitan bisa ditolong, tetapi lebih ke ya karena itu hak orang lain yang harus kita lakukan, kita berikan. Waktu ngobrol dengan anak saya gitu kan, karena dalam hal memberi istri saya diskusi dengan anak saya, mengajarkan kepada anak saya dengan contoh-contoh, dan ketika saya memberi saya sampaikan kepada anak saya supaya dia belajar ya, bukan supaya sombong, tapi supaya dia belajar, supaya dia mau memberi. Kita harus memiliki, karena itu kita harus bekerja keras, kita harus mengupayakan yang terbaik supaya kita memiliki, supaya kita bisa memberi lebih banyak lagi. Jadi ada dua hal, yang pertama memang kita harus bekerja keras, yang kedua kita harus hiduplah secukupnya supaya kita bisa memberi lagi.
Apakah gaya hidup saya bisa lebih tinggi daripada saya sekarang dengan penghasilan saya? Jawabannya bisa kalau saya tidak memberi. Tapi saya memilih memberi supaya bisa gaya hidup tetap ada, ya nggak apa-apa, supaya tetap bisa memberi. Ini konsep memberi, konsep gaji yang mau saya bagikan. Saya belum sempurna dalam hal ini, saya masih banyak belajar dalam proses ini ya. Masih harus terus belajar, masih sedikit yang bisa saya lakukan, tetapi saya mau berbagi prinsip-prinsip yang membuat saya lebih damai sejahtera di dalam hidup ini, dan ya berbagi saja dengan apa yang saya pikirkan atau yang saya hidupi. Terima kasih sudah mendengarkan saya Libes Surya Pusoro kali ini di Jalan Malioboro. Tentu tahu ya di mana ya, di Yogyakarta. Baru kali ini saya pagi-pagi di sini. Biasanya cuma numpang lewat saja, numpang lewat atau karena bapak saya berkali-kali dirawat di Yogyakarta, bahkan saya tidak kesini, hanya 1 jam gitu ya, kesini di jam tertentu. Baru kali ini bisa pagi-pagi hari menikmati Jalan Malioboro. Saya Libes Surya Pusoro, sampai bertemu lagi dengan YouTube saya yang lain atau cerita-cerita saya yang lain.